saudara penonton dan subscriber channel Persuma Berengi. Hari ini kita akan membuat sebuah video perjalanan, yaitu dari Lau Gendek Brastagi keluar nanti kita di Tiga Panah. Jalan ini adalah jalan alternatif apabila Anda tidak ingin melewati kota Brastagi dan kota Kabanjahe. Nah, misalnya kalau Anda mau ke Sidikalang, mau ke Siantar, Serigudolok, Kemerek, ya, atau ada Anda umpamanya melintas pada hari Sabtu, Minggu, Senin, nah ini hari-hari macet ini di Brastagi Kabanjahe, maka Anda boleh memilih jalur ini. Jalur ini kita mulai dari sini, ini di Tahura, Lau Gendek, Toko Tugu Jeruk. Nah, kita di sini belok kiri. Kalau kita lurus, kita ke Brastagi. Dan dalam situasi normal, hari Sabtu dan Minggu, kota Brastagi ini bisa dibilang sudah selalu mengalami kemacetan. Ya. Misalnya saja mulai dari Peceren, itu biasanya sudah mulai macet. Malah mulai dari Mickey Holiday sudah mulai macet, bisa kita berjam-jam di situ baru bisa lewat ke Brastagi. Jadi banyak orang melalui jalur ini kalau pada hari-hari macet seperti itu. Melewati jalur ini sebagaimana biasanya Tanah Karo atau Kabupaten Karo, maka view-nya tentu view pertanian, ya, perladangan, rumah-rumah penduduk. Nah, itu view-nya di samping pemandangan, tetap saja pemandangan gunung, ya. Bagi Anda yang menyukai pemandangan seperti ini, tentu melewati jalur alternatif ini cukup nikmat. Nah, ini di depan kita ini ada bus Samosir Pribumi. Ini dari Sidikalang ini atau dari Samosir. Nah, mereka melalui jalur ini karena tidak mau terjebak macet di kota Brastagi atau Kabanjahe. Cuma ini jalannya sedikit saya lihat sudah mulai agak rusak ya. Kalau beberapa tahun yang lalu saya lihat di sini jalan ini mulus. Jalan sudah rusak nih kan. Kalau begini terus jalannya nggak enak juga nih dari sini. Tapi mudah-mudahan nanti di bagian lain jalannya nggak sama dengan ini. Ini hari cerah, jadi pemandangan cukup bagus. Sekitar jam 11 siang. sayur, jeruk, ada
Ada menawarkan jeruk petik sendiri. Nah, itu daerahnya ini memang. Ini kampung yang kita lewati ini namanya Kampung Basam. Basam. Kelihatan tadi bus-bus antar kota dari Sidikalang, dari Samosir, banyak lewat sini melewati jalan Trans ini. Karena mereka sudah artinya bosan dengan kemacetan yang sering mereka alami jika mereka melalui Kabanjahe dan Brastagi. Jadi mereka punya mandor di Kabanjahe, Brastagi itu. Kalau mandor tidak menelepon ada penumpang, nah mereka lebih suka lewat di sini. Kebun stroberi di sebelah kiri, sebelah kanan, dengan pola tanam pakai polybag besar. Jadi daerah ini banyak menawarkan petik sendiri jeruk, markisa, stroberi. Memang daerahnya lah ini. Kampung yang sedang kita lewati ini namanya Kampung Barsjulu ya, Kampung Barsjulu, Desa Barsjulu. Nanti makin ke depan ada lagi yang lebih besar namanya Barusjahe, itu ibu kota kecamatan. Jadi daerah ini memang betul-betul daerah pertanian ya, hampir tidak ada lahan yang tidak dimanfaatkan di sini.
Jadi ya Kabupaten Karo memang, nah itu daerah pertaniannya, ini ada kebun tomat. Kemudian kalau tanahnya tidak luas, umpamanya ditanam bunga, nah itu sini orangnya rajin lah, yang betul-betul petani. Jadi sekali lagi, kalau Anda misalnya mau menuju dari Medan misalnya mau ke Sidikalang, ke Siantar melalui jalur ini, atau ke Seribu Dolok, atau ke Merek, atau mungkin juga Anda mau ke Subu Salam, maka jalur ini sangat pantas Anda coba ya, untuk menghindarkan macet kota Brastagi dan Kabanjahe, terutama pada hari-hari libur Sabtu Minggu, dan Kabanjahe selain Sabtu Minggu Senin. Nah itu pekannya kota Kabanjahe, biasanya jalannya bisa macet itu. Jadi banyak orang lebih suka sini, dan Anda pun boleh coba jalur ini. Selain menghindarkan macet, kalau menurut saya pemandangan alamnya pun indah. Jadi sepanjang jalan kita disuguhi dengan pemandangan-pemandangan yang menyegarkan mata ya. Ini kita sedang melewati Desa Rumarih menjelang Desa Tiga Jumpa ini. Dan setahu saya jalur ini juga termasuk jalur aman. Jadi tidak ada di sini, pernah saya dengar, tindak kejahatan begitu. Dan memang sepanjang jalan ini boleh dibilang hampir tidak putusnya pemukiman gitu. Hampir tidak putus-putusnya pemukiman, sehingga ya itu kan menjadi penimbul rasa aman juga bagi kita kalau melewati jalur ini begitu, daripada kalau kita melewati suatu jalur misalnya berkilo-kilometer tidak ada pemukiman, apalagi hutan lebat, kan ada rasa-rasa agak khawatir sama kita gitu. Kalau ini jalur seperti Anda saksikan sendiri, pertanian pemukiman begitu ini terus. Jadi cukup nyaman kita melewati tempat ini, dan kita tidak terlalu khawatir soal keamanan, dan memang tidak pernah terdengar di sini ada tindak-tindak kejahatan misalnya saja anak-anak muda yang minta uang tidak menentu begitu, belum pernah dengar di sini. Mungkin penyebabnya karena anak-anak mudanya juga ya bekerja di pertanian ini gitu. Jadi tidak seperti daerah-daerah lain misalnya, karena anak mudanya nganggur akhirnya mengganggu orang yang lewat. Ternyata di sini jalannya sudah mulai agak bagus, tidak seperti tadi mulai kita masuk jalur ini. Cuman kalau ukuran jalan memang kalau menurut saya masih terlalu pas-pasan ini. Jadi kalau kita selisih atau terasa kita masih perlu hati-hati. Tapi sebagai jalur alternatif
memang ini sangat bagus. Desa yang kita lewati ini namanya Desa Paribun. Paribun. Kecamatannya Kecamatan Barus Jahe. Ya, jadi kembali bisa saya informasikan, kalau bus-bus kota yang dari Sidikalang, dari Samosir yang biasanya melewati Kabanjahe, Brastagi, rata-rata sudah lewat sini. Ini seperti ini nih. Dari transport. Ya, tadi ada pas itu jelas dari Sidikalang itu. Kalau misalnya dari segi jarak, karena kita nanti keluar di Tiga Panah, dibandingkan dengan dari Brastagi ke Banjahe kita keluar Tiga Panah, saya kira jaraknya pun tidak begitu signifikan bertambah, walaupun sedikit ada mungkin. Iya, daripada kita stres menghadapi macet di kota sana, saya selalu lebih suka melewati jalur-jalur alternatif ini. Di samping saya suka juga pemandangan pertanian, alam-alam tanah pertanian gini. Mungkin karena latar belakang saya pun anak petani, jadi suka saya melewati daerah-daerah seperti ini. Oh, ini udah 3 jumpa ini. 3 jumpa. Desa kampung ini yang kita lewati namanya 3 jumpa. Kalau kita ke kiri, kita ke Barus Jahe atau Serdang. Kalau mau ke Tiga Panah, kita lurus. Di depan ini ada Indomaret. Saya mau berhenti sebentar ya, mau beli minuman dulu. Kita lanjut kembali. Jadi di jalur ini juga sudah tersedia Indomaret, ada ya, beberapa dari saya ada 2 saya lewati, saya kalau nggak salah ya. ATM juga ada. Tadi di
barusan kita lewati ada ATM BRI. Jadi maksud saya, kalau Anda melihat di jalur ini, ya sudah Anda bisa memenuhi kebutuhan Anda di tempat ini gitu. Jadi kan kayak ini juga jadi hal yang menjadi satu pertimbangan kalau kita melewati satu kawasannya. Hanya saja belum ada saya lihat di sini SPBU. Jadi karena belum ada saya lihat SPBU, maka sebaiknya kalau Anda melihat di jalur ini, BBM Anda dalam keadaan ya tidak harus penuh sih, tapi ya dalam keadaan cukup lah gitu. Jangan nanti sempat jadi masalah, karena dari tadi belum ada saya lihat SPBU di ruas jalan ini. Ataukah di depan sana nanti ada SPBU, saya belum tahu. Yang jelas sampai saat ini belum ada. Kalau dari tadi jalannya datar, rata terus. Ini mulai kelihatan ada ruas jalan yang menurun. Memang ada beberapa bagian ruas jalan ini yang termasuk rusak ini. Kemungkinan ini tergenang waktu musim hujan ini. Ada peringatan tadi, hati-hati jalanan turun curam. Kita lihat bagaimana jalan curamnya ya. Nah, mungkin inilah maksudnya. Jadi bagi kita yang tidak terlalu terbiasa melewati satu jalur, membaca petunjuk-petunjuk peringatan-peringatan atau petunjuk-petunjuk di pinggir jalan itu perlu juga ya. Supaya kita jangan terkejut
dengan kondisi jalan yang kita lewati seperti ini. Ini tentunya kalau bagi saya pribadi yang memang artinya langganan lah atau seringlah melewati jalur-jalur yang ekstrim-ekstrim, jalan-jalan yang rusak-rusak parah sampai mobil kandas-kandas. Jadi kalau jalur yang begini sih nggak masalah sama saya. Hanya saja ya karena kita sayang mobil kita ini, ya kita tahan-tahan lah sedikit. Kencang-kencang kali gitu aja nih. Kalau bahayanya nggak ada ini. Selama kita mengemudi dalam keadaan fit, yang waspada, sekali-sekali kita klakson kalau ada jalanan yang menikung supaya kendaraan yang ada dari depan tahu ya bahwa kita juga datang dari bawah gitu, dari arah berlawanan. Nah, ini sehingga saya pernah sih ada tikungannya agak ekstrim ini. Tanjak. Setelah tanjakan ini, kalau saya nggak salah, sampailah kita di Desa Sukanalu, kalau saya nggak salah. Ya betul, ini Desa Sukanalu. Salah satu desa besar juga ini kampung besar ini di Kabupaten Karo, Sukanalu ini. Tentu kampung besar lainnya di Kabupaten Karo, tentu Juhar ya, Juhar, Batu Karang, Tiga Derket, Kota Bulu Simole, Munte, itu termasuk kampung-kampung besar di Tanah Karo. Masuk juga Sukanalu ini, Tiga Panah, ya Suka. Mungkin ada di antara penonton yang tinggal di Tanah Karo, kampung Anda di mana? Coba sebutkan di kolom komentar ya. Komentar. Lurus Tiga Panah Merek, kalau kita belok kiri ke Desa Bulan Jahe dan Desa Sinaman. Alternatif Merek juga. Nah, bisa kita ke kiri, kita di sini nanti kita keluarnya Sinaman, keluarnya kita nanti Sukadami, tapi kita lurus aja lah. Hari cukup cerah, mudah-mudahan videonya bagus ya. Satu lagi yang saya informasikan, sepanjang pengetahuan saya, jalur ini tidak dilewati oleh truk-truk besar. Nah, jadi itu pun sangat membantu juga, karena truk besar, menurut informasi yang saya dapat, tidak dapat melewati jalur-jalur ekstrim yang ada tadi beberapa kita lewati itu.
nggak sanggup pada truk itu tuh, nggak cukup ukuran jalan itu gitulah kira-kira. Jadi yang ada jalur ini pun dilewati ada truk-truk, tidak truk besar gitu, macam ini truk yang di depan kita ini, itu ada kalau diesel istilahnya kalau ini. Satu hal lagi ya yang bisa kita lihat ya kalau kita melewati daerah ini. Daerah ini adalah daerah yang maju. Itu kesan saya. Daerah yang makmur. Itu kesan saya. Karena bisanya kalau kita melihat suatu daerah kadang-kadang bisa kita lihat itu dari kehidupan masyarakatnya, dari bangunan-bangunan yang ada gitu. Kendaraan-kendaraan yang parkir depan rumah namanya bisa kita ya kita duga-duga lah begitu, walaupun kadang-kadang tidak begitu benar, tapi kita bisa tahu wah ini masyarakat di sini lumayan maju. Kita lihat agak. Nah, ini kita sudah sampai di Tiga Panah. Tiga Panah ini adalah akhir dari jalur alternatif ini. Akhir dari jalur alternatif ini. Jadi kalau Tiga Panah ini nanti sampai kita di jalan besar sana nanti, kalau kita belok kiri ya itu kita ke Sidikalang, ke Seribu Dolok, ke Merek. Kalau kita ke kanan kita ke Kabanjahe. Nah, jadi karena kita sudah sampai Tiga Panah ini, sampai di sini video ini, saya akan membelok ke kanan ke Kabanjahe karena kebetulan ada sedikit urusan di kota Kabanjahe. Terima kasih telah menonton video kami. Dukung terus channel kami dengan subscribe, like, dan komen-komen Anda. Mejuah-juah kita Grina. Ya, sini saya akan belok kanan ya ke arah Kabanjahe.